membahas tentang mujizat sebelumnya. Ya. Kita ini selama ini melihat Yesus itu seperti apa sih? Yang kita lihat Yesus ini apa coba? Apakah yang kita lihat ini Yesus sebagai pembuat mujizat? Apa yang kita lihat dari Kristus hari ini? Coba. Ini ada Yesus. Yang kelihatan apa kira-kira Kristus ini? Kira-kira apa yang kelihatan? Orang kalau melihat Yesus untuk mujizat, apalagi cuma mujizat daging, sampai mati pun pasti terus-terusan cari mujizat untuk daging. Tapi kalau orang melihat Yesus melakukan mujizat untuk keselamatan, ya beda. Ketika Yesus dilihat untuk mujizat sebagai keselamatan, dia akan berhenti untuk dagingnya, tapi akan menjadi manusia baru, ya. Manusia baru itu jauh berbeda. Apa perbedaannya? Sekarang lihat nih ya. Kita lihat ya. Orang yang melihat Yesus sebagai pembuat mujizat untuk daging, selalu yang dicari pasti mujizat, ya. Pasti daging cari mujizat. Makanya tema di gereja khotbahnya cuma 3: bernubuat, mengusir setan, sama mujizat. Itu 3 ini aja. Padahal itu sudah dikasih garis sama Tuhan. Waspada akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu yang memakai nama. Mereka berseru Tuhan. Walaupun mereka ngomong, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu, aku telah melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Aneh kan? 3 hal yang jadi tema utama, ya. Sekarang tema di seluruh dunia yang namanya gereja Tuhan isinya cuma 3: bernubuat, mengusir setan, sama mujizat palsu. Kok aneh? Hari ini tawarannya kok sama dengan Alkitab, persis plek. Makanya tadi pagi saya kok sama Pak Jody bilang, Pak Jody, kenapa ya? Saya nggak pernah lihat setan waktu saya rapat. Saya nggak pernah lihat setan waktu di pasar. Saya nggak pernah lihat setan waktu di kuburan. Tapi saya paling sering lihat setan lagi di tempat ibadah. Ya kan? Coba, setan hari ini banyaknya di kuburan nggak ada, di pasar nggak ada. Setan hari ini banyak di gereja. Hari ini banyak pendeta yang bisa mengusir setan tiba-tiba, banyak banget. Loh kok aneh? Waktu di pasar kok nggak muncul ya? Waktu negosiasi, waktu jualan kok nggak muncul? Kenapa munculnya waktu di gereja? Kalau memang gereja bisa membersihkan setan, berarti di dalam gereja tidak ada setan. Buktinya dalam gereja banyak ternyata. Makanya ini hati-hati banget. Buat saya hari ini, saya melihat Kristus bukan melihat mujizat lagi, bukan melihat Kristus buat mujizat untuk daging, tapi melihat mujizat untuk keselamatan. Makanya saya berhenti mengejar mujizat daging. Karena daging saya kalau saya kejar sampai saya mati di liang kubur pasti cari mujizat. Makanya berhenti. Yang kita cari keselamatan. Begitu cari keselamatan, saya akan jadi manusia baru. Ya. Sekarang lihat nih. Lihat ya. Saya percaya mujizat nggak hari ini? Saya kalau ditanya orang, saya bilang saya bukan percaya mujizat lagi. Justru saya melihat pembuat mujizat ada di dalam. Kalau pembuat mujizat di dalam, saya perlu mujizat lagi nggak? Enggak. Buat saya nggak ada yang namanya mujizat lagi. Ingat loh, mujizat itu bagi orang yang tidak percaya. Saya ada Tuhan di dalam. Bagi Tuhan ada yang mustahil nggak? Nggak ada. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Makanya hari ini kalau Tuhan mau sesuai kehendaknya bisa. Tapi kita ngomong kerajaanku, duniaku bukan dari sini. Ya kan, kalau duniaku dari sini tak serbu dari sorga. Justru di dunia ini orang yang punya ilmu, orang yang benar-benar punya kekayaan, pasti menyembunyikan kekayaannya, nggak pamerkan. Ya, manifestasi yang power yang begitu kuat bukan untuk ditunjukkan sebagai, coba lihat nih. Biasanya pesilat yang tangguh, orangnya cool. Tapi yang nggak bisa silat biasanya tambah. Hah? Ya, makanya hati-hati. Makanya buat saya, mujizat masih diperlukan. Nggak perlu mujizat lagi buat saya. Karena buat saya hari ini tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau. Kan sekarang doa kita nih, coba lihat ya. Saudara sekarang lihat nih. Berapa lama saudara berdoa Bapa kami? Berapa lama nih?
Sudah kenal doa yang diajarkan Yesus kan? Sudah kenal semua kan? Tapi coba tanya dalam dirimu, waktu Yesus ngajarin doa, tujuannya apa sih? Dihafalkan? Atau setelah kita berdoa, kalau Yesus tanya gini misalnya, anak-anakku sudah pernah doa yang aku ajarkan? Jawabannya kira-kira gimana kita? Sudah. Terus saya tanya, jawabannya sudah dari Tuhan, sudah dijawab? Sudah nggak doa Bapa kami yang diajarkan, Tuhan jawab? Sudah. Jawabannya harusnya gimana? Kalau sudah ditanya, rasanya apa? Ya kan? Kalau doa yang Yesus ajarkan, Yesus ngajarin sebuah doa. Kalau ini dihafalkan biasanya coba saudara berdoa, itu kan isinya memohon kan? Memohon untuk diberikan. Ya kan? Sekarang lihat nih. Waktu saudara berdoa yang Yesus ajarkan, harusnya Yesus bertanya, sudah dapat jawaban dari Tuhan? Sudahkah doa itu betul-betul engkau mohonkan dengan hati yang sungguh? Sudah dapat jawabannya selama ini? Ayo, doa Bapa kami sudah dapat jawabannya? Gimana Pak? Apa jawabannya? Apa rasanya? Iya, Pak Adrian kira-kira dapat jawabannya nggak doa Bapa kami? Ingat loh, doa ini Yesus yang ajarkan. Kalau Yesus yang ngajarin, pasti dijawab nggak? Pasti dijawab. Saya bacakan ya. Bapa kami yang di sorga. Ini jawabannya. Ketika saudara menyebutkan Bapa kami yang di sorga, ya, hari ini jawaban saya, Bapa kami terima kasih yang ada di dalam hatiku hari ini. Ya, dulu tahta Tuhan itu ada di sorga. Hari ini Firman mengatakan kita adalah bait Allah. Makanya bersyukur Bapa kami di sorga. Ada sebuah keagungan ketika kita tahu bahwa sekarang sorga ada di dalam diri kita. Ya, lihat ayatnya. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak manusia. Dulu begitu hebat. Hari ini dia diam dalam diriku. Ya, Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan adalah ada dalam hatiku. Saya lanjutkan. Dikuduskanlah namamu. Apa jawaban kita hari ini? Nama Yesus begitu kudus, dikuduskanlah namamu. Aku sekarang jawab, terima kasih Tuhan, Engkau datang untuk menguduskan. Engkau datang menguduskan dirimu. Ternyata itu untuk aku, sehingga aku menjadi kudus. Mana buktinya? Yohanes 17 ayat 19. Ini semua jawaban, ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, ya. Lihat nih, doa ini begitu hebatnya. Datanglah kerajaanmu. Terima kasih atas kehadiranmu dalam hidupku, ya. Kerajaan surga datang dalam diri saudara hari ini, ya. Makanya Yohanes 17:24 ini nyambungnya begini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Kita sudah bukan bagian terpisah dari kerajaan Allah. Kita membawa kerajaan Allah itu sendiri. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, ya. Terus Yesus mengatakan, berikanlah pada hari ini, itu tulisannya our daily bread, roti sehari-hari bagi kami. Kalau sekarang Yesus mengatakan Yohanes 6:33, karena roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada Yohanes 6:33 jelas. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Doanya, ya Tuhan berikanlah aku daily bread, roti. Yesus menyatakan dirinya, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Sambungnya ayatnya jelas. Lihat. Kata mereka, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Selanjutnya kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Terima kasih Tuhan, berkat dirimu aku hari ini merasakan semua rasa kehidupan melalui firman yang aku makan tiap hari. Aku mengerti rasa asin, aku mengerti rasa manis, semuanya dalam firman yang aku makan setiap hari. Coba, betapa hebatnya. Ya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu yang Kau tunjukkan kepadaku, sehingga aku pun juga mengasihi orang yang ada di sekelilingku waktu peristiwa penyaliban. Bayangin kata-katanya Yesus, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa,
Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sehingga aku pun juga bisa mengampuni orang, karena Engkau telah memberikan teladan. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jawabannya, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjauhkan aku dari pencobaan yang melebihi kekuatanku dan melepaskanku dari yang jahat. Jawabannya di mana? Yohanes 17:12. Yohanes 17:12. Lihat. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah firman yang tertulis dalam kitab suci. Yesus bersama kita. Ini loh, ya, ayat 15-nya. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa ini semuanya sudah dijawab semuanya. Makanya ayat terakhirnya, Engkaulah akhirnya kan gini, Engkaulah yang mempunyai semuanya kan. Jawabannya kan, terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja segala kerajaan, segala kuasa, segala kemuliaan, sampai selama-lamanya ayatnya. Mazmur 103:19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jawaban doa Bapa kami ini adalah seluruh isi Alkitab buat saudara hari ini. Amen. Saudara desain semula, rancangan semula, saudara panjatkan dengan hati yang penuh permohonan. Ketika saudara bilang amin, hari itu juga jawabannya ada dalam diri kita. Lihat nih, rencana Tuhan, saudara tahu kan rencana Tuhan? Kita bukan didesain untuk survive, ya. Kita didesain untuk menaklukkan dunia. Lihat nih, Kejadian 1:27. Ini aku rasakan setelah doa Bapa kami, setelah aku mengerti. Rasanya apa? Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Apa ini? Taklukkanlah. Orang menaklukkan kalau sudah ada firmannya, taklukkanlah, pasti menang atau pasti kalah? Pasti menang. Ini desainnya Allah. Makanya iblis mau memporak-porandakan ini. Ketika saya tahu bahwa ini firman, ini loh, ini luar biasa. Makanya kitab Wahyu mencatat, kita ini sekarang memerintah bersama Kristus untuk masa ribuan tahun. Ingat loh, ada 1000 tahun, ada selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 9. Kita ini memerintah bersama Kristus. Orang yang bisa memerintah bersama Tuhan dalam dirinya, memerintah sekarang, menaklukkan dunia ini. Wahyu 5, ya, saya bacakan. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah memberi mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku, bangsa dan bahasa dan kaum dan bangsa. Darah Kristus yang membuat kita menjadi percaya sama Dia. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jangan salah loh, ini masih ada waktunya loh. Amin. Ya, lihat nih, Wahyu 20 ayat 1. Ini masih ada waktunya ini. Karena apa? Masih ada seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, menangkap si naga, ular tua dan iblis, dan sedang mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke jurang maut dan menutup jurang maut dan memateraikan anaknya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripadanya ia akan dilepaskan sedikit waktu lagi. Sekarang sudah lepas atau belum? Ini sudah lepas loh. Waktu Yesus mati di kayu salib, iblis dilepaskan. Ya, ayat 4-nya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ingat ya, 1000 tahun itu ada masa. Kalau yang namanya sorga kekal tidak ada masa. Ya, lihat ya, ayat 5-nya nih saya bacakan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun ini. Masa ini hanya masa ribuan tahun ketika Kristus bertahta hari ini. Saudara dan saya hari ini mengalami kebangkitan, kelahiran baru. Ini kebangkitan pertama kita, ya. Ya, saya lanjutkan ya. Berbahagialah
dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Masih ada batasan waktu. Ayat di Korintus nyambung nggak ini ya? 1 Korintus 15 ayat 53. Makanya ini loh, doa Bapa kami itu nyambungnya yang diajarkan Kristus sampai di sini loh. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat mati ini mengenakan yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, hai maut maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti maut kalah. Kapan saudara mengalahkan maut? Sekarang. Makanya ayat 55, hai maut di manakah kemenangan? Ingat, kita nggak akan mengalami kematian yang kedua, nggak ada, karena kita sudah bangkit. Ya, inilah yang Yesus mau, saudara mengalami kebangkitan selagi hidup sekarang. Nah, Wahyu 23, 22 ayat 3, ini masa yang selama-lamanya. Ayo kita baca Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah, dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama. Ini nggak ada batasan waktu. Yang tadi ada batasan waktu. Ingat, kita hari ini diberi kesempatan. Ya, makanya kita setelah saudara mengaminkan tadi doa Bapa kami, seketika saudara menjadi, coba, rancangan Allah itu Anda dijadikan setara. Makanya berlakulah sebagai Kristus. Kalau Anda berlaku sebagai Kristus, bicaramu juga bicara seperti Kristus, ya. Ada api besar dalam diri kita yang bisa membakar semuanya. Bagi Tuhan hari ini di hadapan matamu tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita hadapi dunia ini kan demo semua kan. Tadi lagunya peperangan kan, masih ada ketakutan? Tidak ada sedikit pun yang membuat rasa takut. Karena dunia kita bukan dari ini tubuh sebentar lagi selesai. Mau mati sekarang, mau mati besok, podo wae. Coba saudara pelajari Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Saudara pikir itu baik? Saudara pikir baik? Hizkia diperpanjang 15 tahun. Saudara baca kisahnya Hizkia. Kisahnya Hizkia, kalau dia mati hari itu, lebih enak mati atau hidup 15 tahun kemudian? Lebih enak mati. Kenapa? Karena setelah Hizkia hidup 15 tahun kemudian, Hizkia melakukan pelanggaran. Makanya ini sekarang kita tahu apa itu keinginan daging, apa itu keinginan jiwa. Begitu saudara sadar, Yesus punya doa yang maha super. Yesus mengajarkan sebuah doa. Makanya doamu jangan bertele-tele lagi. Doanya kan jelas, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sudah, nggak ada lagi urusan dengan tubuh kita. Saudara datang mengorbankan tubuhmu. Kalau tubuh dikorbankan, jangan diminta kembali. Tubuh yang dikorbankan berarti tubuh ini mati, diserahkan kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan hidup menjadi kehendaknya. Jangan coba-coba hidup lagi. Saudara menarik korban tadi, ya. Makanya orang yang dewasa melihat firman ini untuk kehidupan kekal. Anak-anak hanya cuma baca tulisan buat guyonan di dunia ini loh. Hanya cuma untuk kesenangan sesaat. Tidak ada lagi kesaksian tentang daging di sini. Anda mau dapat uang 1 triliun pun tidak ada kebanggaan. Anda mau dapat apapun di sini untuk daging, jiwamu terontak. Lihat ya, kesaksian daging sama jiwa. Kalau Anda kesaksian menerima sesuatu berkat, saya kesaksian terima uang 1 miliar, 10 miliar, yang seneng kan daging dong. Jiwamu nggak dapat apa-apa, tapi kesaksian jiwa, ya, jiwamu, daging kena penyakit, tapi jiwamu ngomong aku nggak apa-apa. Ada perbedaan yang mencolok. Makanya sukacita kita melampaui segala pikiran. Kenapa? Melampaui akalnya orang dunia. Orang dunia bilang sakit itu nggak enak, kamu bilang enak. Lu kok aneh? Orang bilang mati itu menakutkan, kamu bilang keuntungan.
itu Kristen. Ya, itu Kristen. Bukan Kristen KTP. Apa Kristen KTP? Apa Kristen KTP? Kristen yang masih ikut ketetapan dan peraturan Musa. Paham? Taurat itu buatan manusia yang disahkan sama Musa. Makanya Yesus bilang peraturan manusia kamu taati, hukum Allah kamu anulir. Allah itu menciptakan hukum terlalu simpel, hanya dengan dasar cinta. Ingat loh, Anda belajar Alkitab hari ini. Kalau jadi orang baik, salah. Ya, Anda belajar Alkitab hari ini jadi orang yang benar. Orang benar pasti baik. Orang baik dalamnya belum tentu benar. Alkitab ini membawa saudara menuju sempurna. Bukan baik. Kalau baik itu Anda masuk sekolah dikasih buku peraturan jadi baik di sekolah kan? Betul kan? Di sekolah baik. Takut karena Anda ada peraturannya. Keluar sekolah belum tentu. Tapi kalau orang mencari kebenaran, mencari kekudusan, mencari sempurna, ingat, nama Kristus melindungi segalanya. Coba saudara sekarang bilang, aku adalah Kristus. Aku adalah Kristus. Sudah ya? Sepakat ya? Aku adalah Kristus. I am is Christ. Ya, Christ kan? I am is Christ. Coba saudara bicara, aku adalah Kristus. Terus cobaan masuk ke lokalisasi. Berani nggak? Berani nggak? Ada nggak Yesus berani masuk ke lokalisasi? Adakah Yesus berani bojok? Adakah Yesus berani berbuat dosa? Makanya orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang mengaku sebagai Kristus, tapi kehidupannya tidak seperti Kristus. Ya, ini kesaksian saya sama istri saya. Aku bukan percaya mujizat. Buat diri saya hari ini, mujizat itu tidak ada buat saya. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat manusia mustahil. Dan Tuhan dalam diri saya nggak ada lagi. Apalagi yang mustahil. Apalagi sih di dunia nggak bisa diperbuat oleh Tuhan? Kan nggak ada kan? Wong Tuhan aja yang begitu besarnya loh bisa masuk dalam diri. Bapak nggak ajaib? Sekarang Dia yang bisa menciptakan langit dan bumi masuk dalam diri saya. Mau minta apa Pak Joni? Coba di sini ada yang mau minta apa? Mau membangkitkan orang mati? Saya bilang bisa. Kalau Tuhan berkehendak. Mau minta apa lagi? Mau mendiri sekarang nih. Saya doa buat saudara misalnya nih, banyak tanya aja orang. Banyak orang menjanjikan mujizat nih. Doa sembuh tanpa bantuan dokter. Setuju ya? Setuju ya? Tuhan berkuasa nggak? Hebat toh? Tapi giliran kenapa ketika bangun kerajaannya masih perlu bantuan orang untuk nyumbang? Tuhan bisa nggak ada berangkas diisi uang nggak bisa habis? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ayo jawabannya bisa apa nggak bisa? Bisa. Bisa. Siapa pendeta yang sih mau nyoba? Kalau itu memang kuasa Tuhan, Tuhan mau bikin rumahnya, saudara pelajari di Alkitab. Bait suci pertama, Salomo bangun bukan pakai uangnya Salomo, pakai uangnya bapaknya. Bait suci kedua bukan pakai uangnya orang Israel. Yesus di Kapernaum ditagih bait Allah, bayar pakai duit. Yesus bilang gini, Petrus, menurut kamu dari siapakah warga raja memungut pajak? Petrus jawabnya apa? Dari warganya atau orang asing? Orang asing kan? Kalau saudara suruh bangun gereja dari duitmu, berarti saudara orang Asing. Tapi katanya Yesus supaya gak jadi batu sandungan, Petrus bawa kail, ambil ikan, mulutnya ikan ambil, buka, ada? Kalau yang gaib saja Tuhan terus, udahlah kalau dia mau. Elia, Elisa, minyak, janda ditagih utang, gimana aku? Gak punya utang, mana buli-buli? Ada minyak, gak bisa habis toh? Kalau minyak gak bisa habis buat bayar utang. Janda di Sarfat, minyaknya gak habis-habis juga. Buat saudara hari ini, kalau memang Tuhan berkehendak buat bangun gereja, kalau itu rumah Tuhan yang dikehendaki, bisa nggak berangkas diisi duit gak bisa habis-habis? Bisa. Jangan minta bantuan orang loh. Ya, jangan minta bantuan orang. Saya lanjutkan Pak. Ini ya, terima kasih ya. Iya. Nanti jadi bahan korban.